sudah disempurnakan oleh Allah sebelum kita lahir ke dunia. Ketika di dunia kita butuh matahari, butuh tangan, butuh kaki, butuh kepala, butuh hidung, maka Allah berikan semuanya. Karena memang kita ini adalah nggak punya apa. Ya Yohanes antumul fuqara wa Allahu ghaniyyun hamid. Wahai manusia, kalian ini fakir. Tapi hari ini kita merasa punya apa-apa. Kapan gawe ini? Kita merasa punya tangan, punya kaki, punya mulut. Alam naj'alnahu ainain wa lisanan wa syafatayn. Kami yang menciptakan dua lisan, dua bibir. Kita nggak pernah buat, tapi merasa punya. Kapan kita buatnya? Kalau seandainya beli, kapan kita beli? Nggak pernah kita. Tapi kita dagu-dagu punya. Ini punya tangan saya, kaki saya. Karena manusia ini nggak punya apa-apa. Dan semuanya ini miliknya Allah SWT. Karena memang Allah ini maha kaya. Dan semua punyanya Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunya aku apa yang di langit dan apa yang di bumi. Semua punyanya. Karena memang Allah yang menciptakan. Hal khalqin ghairullah, adakah pencipta selain Allah? Ini Allah tanya, dijawab oleh Allah sendiri. Adakah pencipta selain Allah? Selain Allah ini adalah makhluk. Semua makhluk ini berhajat kepada Allah. Kita duduk di sini, ini ditolong oleh Allah. Coba kalau nggak ditolong oleh Allah, kita nggak mungkin bisa duduk tenang di sini. Tahu-tahu ambles gitu, tahu-tahu kabur semuanya. Padahal bumi ini yang kita injak ini, semua ini di awang-awang, tahu awang-awang, di angkasa semuanya. Coba nggak ditolong oleh Allah, oh kabur semua itu. Karena memang kita ini bergantung kepada setiap saat, setiap detik kita ini berhajat kepada Allah. Kita bernafas berhajat kepada Allah. Napas ini dengan anginnya Allah, jantungnya Allah, paru-parunya juga punyanya Allah. Tapi hari ini sayangnya manusia nggak merasa nggak butuh apa, nggak butuh siapa-siapa. Merasa hidup punyanya sendiri. Apa-apa punyanya sendiri. Padahal kita bisa hidup memang dihidupkan oleh Allah. Dulu kita nggak ada, bahkan disebut namanya saja belum ada namanya, belum bisa dipanggil. Oh ini janin enggak. Sebelumnya itu kita nggak ada nama, nggak pernah disebut. Sekarang ada kita. Apa-apa yang ada ini semua diciptakan oleh karena memang Allah ini maha pencipta. Hal khalqin ghairullah. Allah menciptakan yang besar, yang kecil, yang nampak, yang tidak nampak. Ini adalah ciptaan Allah, makhluknya Allah. Semuanya diadakan oleh Allah dengan qudratullah. Inama amru idza arada syai'an ayakulahu kun fayakun. Semua diciptakan oleh Allah. Apabila Allah menghendaki sesuatu, tinggal Allah mengatakan kun fayakun. Sebenarnya Allah itu tidak menyebut kun fayakun saja bisa. Dan Allah tidak butuh kalimat kun ini nggak butuh. Di batin saja seandainya Allah menghendaki, itu saja langsung jadi. Kun ini hanya menjelaskan supaya kita ini tahu gitu. Supaya kita ini tahu bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang menghendaki, Allah yang menghendaki. Allah juga nggak butuh kaf dan non itu sebenarnya bisa juga, karena memang Allah ini maha pencipta, maha berkehendak. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Semua ini berjalan atas kehendak. Kalian nggak punya kehendak kecuali apa saja yang berjalan di muka bumi semua berjalan atas kehendak dan kuasanya. Diri yang dirahmati Allah SWT. Ini keyakinan seperti ini harus ada dalam diri kita. Kalau Allah cipta hal khalqin ghairullah yarzuqu minas sama'i wal ardh. Adakah pencipta selain Allah yang memberi rezeki dari langit dan bumi? Yang memberi rezeki adalah
Dijawab oleh Allah sendiri. Adakah pencipta selain Allah? Dan yang memberi rezeki dari langit dan bumi? La ilaha illallah. Tidak ada dia Allah yang menciptakannya. Tidak ada dia Allah yang memberi rezeki. Semua yang ciptakan adalah Allah, semua yang memberi rezeki adalah Allah. Hari ini kita nggak boleh yakin sawah yang datangkan rezeki, toko nggak datangkan rezeki, ini kufur. Berarti apa? Mengkufuri Allah. Kalau orang yakin dengan pekerjaan datangkan rezeki, sawah datangkan rezeki, orang tua bisa mendatangkan rezeki, ini mengkufuri Allah. Karena memang zat memberi rezeki adalah Allah. Yang memberi rezeki adalah semua yang hidup berjamin rezekinya oleh Allah. Wa ma min dzabati fil ardi illa Allahi rizqu. Tidak ada satu pun melata di muka bumi ini kecuali Allah yang jamin rezeki. Karena Allahu Razzaq, Allah Maha Pemberi rezeki. Allah yuhyi wa mumit, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Hari ini kita merasa hidup saya. Nah, kalau mau hidup ya hidup, kalau mau mati ya mati. Perasaan kita hari ini. Sahabat Nabi nggak seperti itu. Ketika sahabat Nabi ditanya oleh Allah, di Rasulullah SAW, wahai sahabat, apa kabarmu hari ini? Jawabnya apa? Ya Rasulullah, hari ini saya betul-betul beriman kepada Allah. Ditanya bagaimana kabarmu hari ini? Jawabnya, ya Rasulullah, hari ini saya betul-betul beriman kepada Allah. Kalau hari ini kita ditanya apa kabarnya Mas, jawabnya apa? Kira-kira jawabnya apa? Alhamdulillah sehat. Umumnya orang jawabnya gitu. Karena kapan orang hari ini sehat itu perkara penting. Sehingga ditanya apa kabarnya, jawabnya Alhamdulillah sehat. Tapi tidak seperti sahabat Nabi. Ditanya kabar-kabarnya, ya Rasulullah, hari ini betul-betul saya beriman kepada Allah. Karena apa risonya sahabat? Hari-hari sahabat Nabi itu risau tentang kondisi keimanannya. Selalu risau mereka ini. Maka Rasulullah tanya lagi, apa buktinya? Kok kamu hari ini merasa betul-betul beriman kepada Allah? Rasulullah jawabkan atau jawab apa? Tanya Rasulullah. Segala sesuatu ada buktinya. Apa buktinya? Kalau kamu hari ini betul-betul beriman kepada Allah. Sahabat Nabi jawabnya apa? Ya Rasulullah, seandainya saya sore hari ini hidup, saya nggak punya harapan sampai besok pagi saya masih hidup. Kalau saya seandainya bisa melangkahkan kaki kanan saya satu langkah, saya nggak punya harapan untuk bisa melangkahkan kaki kiri saya. Karena apa? Sahabat Nabi merasa nggak bisa hidup kecuali dihidupkan oleh Allah. Jadi sahabat Nabi ini nggak merasa saya punya hidup, yang punya hidup adalah Allah. Tapi beda kita hari ini, merasa hidup ya saya hidup saya. Kalau saya mau hidup ya tetap hidup, kalau mau mati ya mati, maunya seperti itu. Merasa punya hidup. Pada hidup dan mati punyanya siapa? Punyanya Allah. Sahabat Nabi itu kemana saja, apapun keadaannya, selalu merindukan, selalu apa? Selalu memikirkan tentang kondisi keimanan. Siapa itu sahabat Nabi itu? Yang merasa munafik itu? Siapa itu? Hanzalah. Pernah dengar kisah Hanzalah bilang munafik itu? Pernah enggak? Hanzalah itu ada sekretarisnya Rasulullah SAW. Artinya apa? Dia sering dekat dengan Rasulullah SAW. Ketika dia kumpul Rasulullah SAW, dia merasa seolah-olah surga dan neraka itu di dalam pandangan dia. Jadi begitu dekat surga dan neraka itu sangat dekat di dalam pandangan dia. Jadi imannya seolah tinggi gitu. Tapi begitu dia pulang ke rumahnya, ketemu anak, istri untuk urusan rumah tangganya, lupa suasana yang bersama Rasulullah, lupa semuanya. Nah, dia datang ke rumahnya tadi, ini berarti nggak beres ini. Kok saya lupa apa yang ketika saya sama Rasulullah dengan sama keluarga saya, sekarang ini saya kok beda gitu. Maka dia keluar rumahnya teriak-teriak, saya bantulah munafik. Ketemu Abu Bakar di tengah jalan. Wahai Hanzalah, ada apa kamu bilang munafik? Saya munafik, ada apa kamu?
ketika saya bersama Rasulullah, surga dan neraka selalu kelihatan, seolah-olah nampak di depan mata saya. Tapi ketika saya bersama keluarga saya untuk urusan rumah tangga saya nggak seperti ketika bersama Rasulullah SAW. Maka saya ini munafik. Maka Abu Bakar jawabnya, saya juga seperti itu. Maka berdua ini mendatangi Rasulullah SAW, laporan tentang keadaan kondisi diri. Apa jawabnya Rasulullah SAW? Maka dijawab oleh Rasulullah, wahai Hanzalah, seandainya kemana saja, seandainya kamu bersama saya dan ketika kamu tidak bersama saya pikiranmu sama, maka di mana saja, baik kamu berjalan maupun berbaring akan disalami oleh malaikat. Ini kondisi sahabat Nabi, selalu risau terhadap kondisi keimanan dia. Nah, beda dengan kita hari ini. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati, inilah imannya sahabat Nabi. Iman itu ya seperti ini. Masya Allah. Merasa hidup, yang menghidupkan Allah. Sama mati, yang mematikan adalah Allah. Karena mereka merasa bukan punya hidup dan mati bukan punyanya dia. Sahabat Nabi ini katakan, ditanya oleh Rasulullah, sahabatnya apa kabarnya? Tadi ada sahabat Nabi yang jawab, lainnya apa jawabnya? Ya Rasulullah, aku gunakan siang hariku untuk berpuasa karena Allah dan malam hariku untuk sujud karena Allah. Dan saya sudah tidak tertarik lagi dengan dunia. Saya sudah tidak tertarik lagi dengan dunia. Ini kondisi keimanan sahabat Nabi. Yang hari ini kita harus usaha seperti itu. Karena iman ini harus diusahakan. Iman itu penting, tapi usaha untuk mewujudkan iman itu perkara yang lebih penting. Dua hal yang harus ada di diri setiap manusia. Yaitu apa? Keyakinan yang sempurna kepada Allah dan ada amal soleh dalam kehidupannya. Man amila solihan min dzakari aw untha. Barang siapa beramal soleh, baik dia laki-laki ataupun perempuan, baik dia kaya ataupun miskin, baik pejabat ataupun rakyat, baik pemuda maupun orang tua. Masalahnya harus ada amal soleh. Wa huwa mu'minun, dan dia punya iman. Masalahnya dua ini. Falan nuhyanahu hayatan, maka Allah baginya berikan kehidupan yang baik. Syaratnya apa? Ada amal soleh dan ada iman. Dasarnya iman dan amal soleh ini harus ada dalam diri kita. Syarat untuk orang hidup bahagia paling penting adalah ini, dua ini. Kaya ada iman akan berikan kehidupan yang baik. Miskin ada iman diberikan kehidupan baik. Kaya miskin ini bukan tujuan hidup. Tujuan hidup adalah sempurna iman dan sempurnanya amal kita. Tujuan hidup sempurnanya iman dan sempurnanya amal. Bukan kaya atau miskinnya, bukan. Maka iman dan amal soleh ini suatu perkara penting. Lebih penting semuanya apa? Yaitu usaha untuk wujudkan iman, usaha untuk wujudkan amal. Ini yang lebih penting. Iman, amal soleh penting, tapi usaha untuk wujudkan ini maka penting. Kalau kita nggak ada usaha, bagaimana iman bisa datang? Ngaku beriman mudah, gitu. Saya ini adiknya Pak Jokowi, oh gitu kan? Saya ini adiknya Pak Jokowi, masalah nggak? Nggak masalah, tapi percaya nggak? Nah, ngaku boleh, bisa saja ngaku-ngaku. Tapi penerimaannya, begitu diklarifikasi, kok kan biasa usulmu. Adiknya Jokowi ngaku, adiknya Jokowi. Saya ini keturunan Habib Syekh, gitu tak? Mudah nggak ngaku keturunan adiknya Habib Syekh? Mudah nggak? Mudah, tapi penerimaan itu ya sulit. Begitu diklarifikasi, itu tuh Habib Syekh kok irungnya pesek ya gitu. Iya tak? Tapi